Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Iya, barakallahu fik. Maksud tidak sefrekuensi itu mungkin beda akidah, beda manhaj gitu ya. Jadi umpamanya istrinya sudah ngaji. Akidahnya sudah terluruskan. Istilah sekarang hijrah. Manhajnya juga sudah benar. Dan mengikuti komunitas yang baik. Ikut grup kajian. Ya. Tapi suaminya belum satu frekuensi. Maknanya belum ngaji. Jadi akidahnya masih banyak penyimpangan. Manhajnya juga ngaco. Kadang ada yang akhwat yang WA pertanyaan ke saya. Sering saya umumkan saya tidak menerima pertanyaan lewat WA ya. Apalagi curhat. Panjang itu macan lagi balas, malas. Langsung aja di delete ya, tidak dibaca-baca acan. Jadi ada suaminya yang ingkarus sunnah. Tidak percaya kepada hadis. Hanya percaya kepada Quran saja. Nah itu tidak satu frekuensi dengan istrinya. Bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya siapa yang tidak percaya hadis berarti dia tidak percaya Quran. Karena Al-Quran mewajibkan kita percaya kepada hadis. Percaya kepada hadis selama hadis itu sahih. Termasuk aplikasi dari ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan salah satu di antara maksud dari turunkannya Al-Quran litubayyina linnas. Agar kamu, hai Muhammad, menjelaskan kepada manusia. Penjelasan ini berupa sunnah. Melalui hadis-hadisnya yang sahih. Allah menyatakan litubayyina linnas manuzila ilaihim. Agar kamu menjelaskan kepada mereka dengan bahasa kamu. Apa yang diturunkan kepada mereka. Penjelasan Nabi SAW ini disebut sunnah. Melalui hadis-hadisnya yang sahih. Makanya kalau umpamanya tidak percaya kepada hadis, berarti tidak percaya kepada ayat ini. Akhirnya dia tidak sholat karena sholat itu dari hadis. Dan hadis itu dia katakan sebagai hasil kreasi para ulama. Keliru, salah. Karena kebodohan tentang hadis, akhirnya salah faham terhadap hadis. Salah fahamnya berupa bahwa hadis kreasi para ulama. Bukan. Salah, keliru. Hadis itu juga wahyu. Sebagaimana sabda Nabi firman Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semua perbicaranya tiada lain kecuali wahyu yang Allah berikan kepadanya. Hadis adalah wahyu. Karena Allah menjaga ucapan dari mulut Nabi SAW agar tidak keliru. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu selalu mencatatkan apa saja yang keluar dari mulut Nabi alaihissalam. Hadis-hadisnya dicatat. Orang lain kemudian mengkritik jangan semua dicatat. Sebab Nabi manusia biasa kadang-kadang marah. Ketika marah belum tentu benar omongannya. Lalu bertanyalah kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, aku selalu mencatat semua ucapanmu. Apakah ketika engkau marah boleh aku catat ucapanmu ketika marah? Apa kata Nabi SAW? Uktub wa ma kharaja minhu illal haq. Catat olehmu. Tak akan keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Jadi walaupun dalam keadaan marah tetap terpelihara maksum dari kesalahan. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW menyatakan utitul Quran wa mislahu ma'ah. Aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Hal lain yang diberikan selain Al-Quran tapi semisal dengan Al-Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maksud yang diberikan kepada Nabi selain Al-Quran tapi semisal Al-Quran adalah hadis. Dari sinilah beliau menyatakan hadis Nabi SAW pun wahyu. Karena dianggap semisal dengan Al-Quranul Karim.
Maka tak percaya kepada hari sama dengan tak percaya kepada Al-Quran. Sama dengan tak percaya kepada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama dengan tidak percaya kepada ayat litubayyina linnas, agar kau menjelaskan kepada manusia dengan bahasamu. Bahasamu itu hadis Nabi SAW. Maka ketika Al-Quran menyatakan aqimus sholah, dirikan olehmu sholat, lalu tidak percaya kepada rizq, bagaimana cara sholatnya? Apa ngarang-ngarang sendiri? Yang penting mah sholat. Tidak hanya yang penting sholat, tapi yang penting juga bagaimana caranya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita sholat tapi semau kita cara sholatnya tertolak. Ya. Berdasarkan hal itulah maka suami yang belum satu frekuensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan agama. Apa yang harus kita lakukan? Tuntun suami. Ajak ngaji bersama-sama kita. Setel radio atau TV di rumah yang mengkaji masalah itu. Jangan nyetel dangdut. Setel kajian. Ya, yuk kita dengarkan bersama-sama. Kalau ada yang tidak setuju dengan isinya, kita telepon ustadznya. Bila perlu debat, boleh debat. Dengan cara yang ma'ruf, yang jauh dari kata-kata yang bersifat mencela, ya, menghina. Asal argumentatif, berdasarkan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gak masalah, ustadz akan melayani. Tanya jawab berserta diskusi. Gak puas melalui telepon ngehamur-hamur pulsa, boros-boros pulsa, silakan datang ke sini. Silakan jam-jaman diskusi, ya. Nah, insya Allah nanti akan terluruskan. Jadi samakan dulu frekuensi, maka insya Allah nanti akan menjalani hidup dengan nyaman.